Selain identik sebagai tempat yang berbahaya, penjara juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya para narapidana dari berbagai kasus. Dari narapidana kelas teri hingga narapidana kelas kakap dengan riwayat hidup dan catatan kelam yang tak sedikit menghadirkan pandangan mengerikan bagi orang sekitar. Seperti 7 narapidana paling ditakuti di berbagai penjuru dunia berikut ini. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Pedro Rodrigues Filho. Dilahirkan pada tahun 1954 di Minas Gerais, Brasil. Kasus pembunuhan pertamanya terjadi kala dia berusia 14 tahun. Korban pertamanya yaitu wakil wali kota di kotanya yang ditembaknya di depan balai wali kota. Pedro merasa tidak terima karena ayahnya yang bekerja sebagai penjaga sekolah dipecat oleh wakil wali kota tersebut karena dituduh mencuri makanan. Tak berselang lama, Pedro kemudian membunuh penjaga sekolah lain yang merupakan pencuri makanan yang sebenarnya. Setelah itu, kasus demi kasus terus menghampirinya. Yang paling diingat ialah kasus pembunuhan terhadap ayahnya sendiri yang ternyata sempat melakukan pembunuhan terhadap ibu Pedro alias istrinya sendiri, di mana sang ayah ditusuk Pedro sebanyak 22 kali di dalam penjara. Bahkan, dia juga mengambil jantung ayahnya dan mengunyahnya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Setelah itu, Pedrinho Matador akhirnya ditangkap pada 24 Mei 1973. Dari sinilah awal mulanya. Saat tinggal di jeruji besi, Pedro setidaknya membunuh 47 narapidana. Kebanyakan dari mereka juga terjerat kasus pembunuhan. Dia berdalih, para narapidana tersebut pantas mendapatkan balasan. Namun di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa dia merasakan sensasi dan kegembiraan karena membunuh penjahat lain. 2. Charles Arthur Salvador. Lahir pada 6 Desember 1952, pria yang lebih dikenal sebagai Charles Bronson ini merupakan seorang penjahat Inggris paling ditakuti di masanya. Charles Bronson pertama kali ditangkap atas kasus perampokan bersenjata yang membuat dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara pada tahun 1974. Namun dia baru bebas pada 1987 setelah mendapat tambahan masa tahanan usai menyerang setidaknya 20 penjaga dan tahanan setempat. Sempat berkarir sebagai petinju, pada 1988 dia kembali masuk Hotel Prodeo. Seolah tak jera, lagi-lagi dia berkonfrontasi dengan penjaga tahanan. Namun kali ini lebih parah karena dia nekat melakukan penyanderaan terhadap beberapa tahanan. Aksi beraninya itu pun berbuah hukuman penjara seumur hidup dan membuatnya ditahan di 3 rumah sakit jiwa akibat penyakit mental yang diduga dialaminya. Kisah hidupnya itu pun sempat didokumentasikan menjadi sebuah film biografi yang berjudul Bronson 2008 yang dibintangi oleh Tom Hardy. 3. Pablo Escobar. Nama Pablo Escobar tentunya sudah tak asing lagi. Bandar kokain kelas atas yang pernah masuk jajaran orang terkaya di dunia ini memulai perjalanan di lembah kegelapan saat berusia 22 tahun. Hingga pada usia 26 tahun, dirinya berada di puncak kejayaan dengan menjadi pemimpin kartel Medellin dari Kolombia. Hingga akhirnya, Presiden Cesar Gaviria Trujillo mengerahkan polisi dan tentara untuk memusnahkan kartel Medellin. Peristiwa mengerikan itu mengakibatkan korban ribuan orang di kedua belah pihak dan membuat Pablo Escobar menyerah, serta menawarkan dirinya untuk dipenjara di La Catedral, sebuah penjara yang dibuatnya sendiri, di mana pemerintah Kolombia juga setuju dengan tawaran tersebut. Pablo Escobar sendiri meninggal pada 2 Desember 1993 dalam sebuah kontak bersenjata dengan pihak kepolisian. Aksi melarikan diri Pablo Escobar berakhir naas setelah peluru petugas menghujam tepat di kepalanya. 4. Al Capone. Lahir di Brooklyn, New York pada tahun 1899, Al Capone yang merupakan imigran asal Italia menjelma menjadi sosok pentolan mafia AS paling ditakuti di abad ke-20. Sepak terjang Al Capone dimulai pada saat dirinya berusia remaja.
Kala itu, Al Capone sempat bergabung dengan kelompok Five Points Gang yang bermarkas di kawasan Five Point, Lower Manhattan. Saat itulah dia bertemu dengan seniornya Johnny Torrio dan menjadi pengawal serta tangan kanannya. Namanya semakin dikenal setelah dirinya ikut Torrio pindah ke Chicago. Capone menjadi salah satu pendiri Chicago Outfit dan menjalankan bisnis penyelundupan, termasuk import minuman keras di era pelarangan, Prohibition era di Amerika Serikat, yakni antara tahun 1920 hingga 1933. Namun, catatan negatif tentang keterlibatannya di pembantaian musuh-musuhnya yang terkenal dengan peristiwa St. Valentine's Day Massacre membuatnya dimusuhi oleh rakyat kala itu. Hingga pada 1931, Al Capone ditangkap polisi setelah tersangkut kasus penggelapan pajak yang membuatnya mendekam selama 11 tahun di penjara. Tetapi, belum selesai masa hukuman. Pada tahun 1939, Al Capone dibebaskan karena menderita sakit. Bos mafia yang begitu ditakuti itu akhirnya meninggal karena serangan jantung pada tahun 1947. 5. Lucky Luciano lahir pada tahun 1897 di Sisilia, sebuah pulau yang disebut sebagai asal-usul kejahatan mafia di dunia. Di usia remaja, Charles Lucky Luciano sudah menjadi anggota geng The Five Points di kota New York. Namanya semakin mencuat usai keterlibatannya dalam mendirikan sindikat kejahatan nasional yang beranggotakan berbagai organisasi kejahatan. Pengaruhnya juga semakin kuat setelah dirinya menjadi kepala keluarga kriminal Genovese, yang mana keluarga Genovese merupakan salah satu dari 5 keluarga mafia Italia Amerika yang paling berpengaruh di wilayah New York City dan New Jersey. Namun, aktivitas ilegalnya itu pun terendus jaksa wilayah Thomas E. Dewey dan mulai melakukan penangkapan terhadap Lucky Luciano. Hingga pada tahun 1936, Luciano berhasil dibekuk karena kejahatan bisnis prostitusinya. Luciano pun mendapat vonis kurungan minimal 30 tahun penjara. Namun, dirinya mendapat keringanan setelah adanya kabar yang menyebut kalau Luciano ikut membantu Angkatan Laut AS dengan informasi intelijen selama Perang Dunia II. Hukumannya diringankan, tapi dirinya dideportasi ke Italia pada 1946. Dan pada tanggal 26 Januari 1962, Lucky meninggal karena serangan jantung saat berada di Bandara Internasional Napoli. 6. Sandra Avila Beltran. Tak ada yang menyangka, wanita cantik kelahiran 11 Oktober 1960 ini merupakan pemimpin kartel narkoba di Meksiko. Dirinya sudah bertahun-tahun terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal di Meksiko seperti pencucian uang, bisnis narkoba, hingga kepemilikan senjata ilegal. Karena itulah namanya semakin dikenal dan dijuluki La Reina del Pacifico atau Ratu Pasifik oleh media setempat. Namun, semuanya berakhir pada 28 September 2007 setelah Sandra Avila Beltran ditangkap oleh pihak yang berwenang dengan dakwaan serentetan kasus yang dia gawangi. Setelah itu, pada 10 Agustus 2012, Sandra Avila Beltran diekstradisi ke AS sebagai hukuman atas perbuatannya. Hingga pada Februari 2015 lalu, akhirnya Ratu Narkoba paling berbahaya ini keluar dari hotel pesakitan. 7. John Wayne Gacy. Dijuluki badut Pennywise versi nyata, John Wayne Gacy awalnya seorang badut yang menghibur anak-anak dan mengumpulkan uang untuk amal. Dia menamakan dirinya Pogo si badut. Namun siapa sangka, di balik tingkah lucunya tersebut, John merupakan sosok badut berbahaya dan pemerkosa yang tak kenal ampun, bahkan kerap menghabisi nyawa para korbannya. Tercatat, John bertanggung jawab dalam kematian 33 remaja laki-laki dan laki-laki muda antara Januari 1972 dan akhir 1978. Akibat perbuatannya, dirinya pun dieksekusi dengan suntikan mematikan pada akhir 1994.
karena kisahnya yang begitu terkenal di Amerika Serikat membuat kisah kriminal badut John Wayne Gacy sempat diangkat ke layar kaca pada tahun 2017. Nah, itulah 7 narapidana paling ditakuti di dunia. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.